Soal nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam azas-azas berikut ini, kecuali A. Azas kepastian hukum. B. Azas profesionalitas. C. Azas akuntabilitas. D. Azas kepentingan umum. E. Azas sektoral. Langsung saja, ini dia penjelasannya. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa azas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, azas kepastian hukum. Yang kedua, azas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, azas kepentingan umum. Yang keempat, azas keterbukaan. Yang kelima, azas proporsionalitas. Yang keenam, azas profesionalitas. Yang ketujuh, azas akuntabilitas. Yang kedelapan, azas efisiensi. Dan yang terakhir, kesembilan, azas efektivitas. Dari penjabaran aku tadi, pasti teman-teman sudah tahu untuk jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor 1 berada di opsi E, azas sektoral. Soal nomor 2. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali A. Akuntabilitas. B. Kewajaran. C. Transparansi. D. Kontrol kebijakan. E. Kritis. Teman-teman, perlu diketahui yang bukan prinsip-prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis. Karena sejatinya budaya kritis untuk mengontrol sosial. Jadi jawaban nomor 2 adalah opsi E. Soal berikutnya, nomor 3. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan perkataan dan perilaku dikenal sebagai A. Jujur. B. Disiplin. C. Tanggung jawab. D. Adil. E. Berani. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa melihat dari soal nomor 3. Di sini terdapat kata pengetahuan perkataan. Untuk opsi yang berhubungan dengan perkataan, hanya ada di opsi A, yaitu jujur. Maka dari itu, jawaban soal nomor 3 berada di pilihan A, yaitu jujur. Karena sikap jujur merupakan kesatuan antara pengetahuan perkataan dan perilaku. Soal nomor 4. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut azas A. Proporsionalitas. B. Efektivitas. C. Kepentingan umum. D. Keterbukaan umum. E. Tertib penyelenggaraan negara. Di dalam soal nomor 4 terdapat kata memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Hal itu menggambarkan azas keterbukaan umum. Nah, untuk jawaban soal nomor 4 berada di pilihan D, yaitu keterbukaan umum. Karena setiap pegawai harus memenuhi hak masyarakat dan membuka diri terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Karena pegawai memiliki asas keterbukaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Next, soal nomor 5.
Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. B. Mutu sifat dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Teman-teman, integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Dari penjabaran aku, pasti teman-teman sudah tahu jawaban soal nomor 5. Ya, jawabannya ada di opsi A. Soal nomor 6. Nilai-nilai berikut ini yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab dan adil. B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri. C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. D. Adil, berani, dan peduli. E. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Penjelasannya sebagai berikut. Nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana. Jawaban untuk nomor 6 ada di opsi C. Berikutnya, soal nomor 7. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Merupakan pengertian dari A. Integritas internal. B. Integritas eksternal. C. Integritas proporsional. D. Integritas konseptual. E. Integritas struktural. Untuk penjelasannya, ini dia teman-teman. Sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 ada di opsi B. Soal nomor 8. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi. B. Mutasi. C. Rekrutmen. D. Seminar. E. Prestasi kerja. Pembahasannya sebagai berikut. Komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi. Yang pertama ada promosi, yang kedua mutasi, yang ketiga rekrutmen, dan yang keempat adalah prestasi kerja. Nah, dari penjelasan aku, teman-teman pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 8. Ya, jawabannya ada di opsi D, seminar. Karena seminar di dalam instansi merupakan cara untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk membangun integritas. Soal nomor 9. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi. B. Budaya organisasi. C. Pengelolaan sumber daya manusia. D. Pengelolaan anggaran. E. Karakter pegawai instansi. Teman-teman, perlu diketahui untuk budaya organisasi dalam integritas nasional
dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindarkan konflik kepentingan, dan menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. So, jawaban soal nomor 9 ada di opsi B, yaitu budaya organisasi. Nomor 10, survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam soal nomor 10, yang ditanyakan adalah manfaat lain perlunya survei integritas pegawai. Nah, opsi yang paling tepat untuk jawaban nomor 10 ada di opsi D, menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi.